Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila. Saya sebagai ketua dari kelompok 5 dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan kerja saya sebagai berikut. Nama saya Putri Novitasari. Saya bertugas untuk menjelaskan latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Nama saya Novia Arina. Saya bertugas untuk menjelaskan kronologi yang terjadi pada Perang 5 Hari di Semarang. Nama saya Norobi. Saya bertugas untuk menjelaskan peristiwa yang terdapat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Perkenalkan, nama saya Emrian. Saya di sini sebagai editor. Oke guys, materi yang akan kami bahas kali ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan judul Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pengertian Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran 5 Hari di Semarang adalah serangkai pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan kebelandaan yang terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut 5 Dina. Ini termasuk dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia. Saat itu sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejarah 5 hari pertempuran di Semarang kemudian dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen, yakni Tugu Muda di Simpang 5, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang diperjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang tersisa. Adapun latar belakang penyebab terjadinya Perang 5 hari di Semarang adalah larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Tewas ditembak oleh tentara Jepang saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa reservoir di Siranda di Candi Lama, salah satu sumber mata air di kota Semarang. Pemeriksaan tersebut berdasarkan berita bahwa Jepang menaburkan racun di mata air tersebut. Akibatnya, rakyat Semarang semakin marah dan melakukan serangan balasan kepada tentara Jepang. Setelah ada latar belakang, pasti ada kronologinya kan? Nah, berikut adalah kronologi yang terjadi. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara dua pihak. Ternyata, Kirobutai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini pun terjadi di 4 titik, yakni di daerah Kintelan, Pandanaran, Gombang, dan di depan Lawang Sewu, Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5, yang kini disebut dengan daerah Tugu Muda. Akhir pertempuran 5 hari di Semarang agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Indonesia diwakili oleh Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono. Sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Naomura dan Komandan Dainiton. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu, yaitu Brigadir Jenderal Bethel. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Kita pasti juga penasaran kan? Siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang tersebut? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama, Dr. Karyadi, dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan diracuni oleh tentara Jepang.
Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk nama rumah sakit di Semarang. Yang kedua, D.R.G. Sonarti, istri dari Dr. Karyadi. Yang ketiga, Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang keempat, Sukaryo dan Mirja Siddhartha, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama dengan Mr. Wongsonegoro. Yang kelima, Mayor Kido. Dia adalah pemimpin batalion Kido Butte Jepang yang berpusat di Jatingeleh. Yang keenam, Kasman Singodimedjo dan Mr. Sunarto. Mereka berdua adalah perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang ketujuh, Letnan Kolonel Nomura, perwakilan Jepang dalam perundingan tersebut. Yang kedelapan, yaitu Jenderal Nakamura. Dia adalah perwira tinggi dari Jepang. Selain itu, peristiwa yang terdapat dalam pertempuran 5 hari di Semarang yang akan dijelaskan sebagai berikut. Sebelum tanggal 20 Oktober, ada kejadian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi kendati demikian, kejadian ini memadamkan situasi. Kejadian diparahkan dengan pembunuhan Sandera di Pendurung. Orang-orang Semarang, terutama dari M. Rangen dan Genuk, menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi Sandera. Karena janji Jepang untuk mundur tidak dipenuhi, maka 75 samudra itu dibunuh sehingga perang berlanjut. Datangnya pemuda dari luar kota Semarang untuk membantu menjadikan Jepang Merah radius 10 km dari Tungo Muda menjadi medan peperangan. Thanks for watching.